اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل امور. اللهم انصر الجاهلين وارحم المستضعفين وذل عقبتهم واطمس على اموالهم. امين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita membahas Kitabul Iman dari kitab ini. Maka kitab hadis itu adalah kitab yang sangat lengkap. Pembahasan akidah ada, pembahasan fikih ada, pembahasan tasawuf pun juga ada. Nah, kita sekarang membahas tentang iman, ini termasuk dalam ilmu akidah. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa anna, bab tentang bahwasanya al-haya'a, malu itu minal iman, termasuk iman. Iman itu adalah menjadi bertambah apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Termasuk perbuatan-perbuatan baik adalah akhlak yang mulia. Termasuk akhlak yang mulia adalah al-haya atau malu. Nah, maka malu ini kalau kita lakukan maka menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak malu seseorang maka semakin sempurna imannya, dan semakin lenyap malunya maka semakin hilang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malu itu definisinya apa? Malu itu didefinisikan oleh para ulama yaitu khuluqun, satu akhlak yab'atsu 'ala ijtinabil qabih, yang menyebabkan kita itu menjauhi yang jelek-jelek, wa yamna'u minat taqsir fi haqqil haqq, dan menyebabkan kita itu tidak mengurangi haknya orang yang punya hak. Nah, itu namanya malu. Misalnya kita punya orang tua, nah, tidak durhaka kepada orang tua, itu karena sifat malu, ya. Malu kalau dia durhaka kepada orang tua. Bagaimana durhaka? Anak ketika kita masih kecil dirawat oleh orang tua, kemudian ketika kita sudah dewasa kenapa kita malah durhaka? Ini orang yang tidak durhaka ini berarti dia sudah melakukan sifat malu. Malu itu yang menyebabkan dia tidak mau durhaka kepada orang tuanya. Mendengar adzan kemudian kita berangkat ke masjid, nah, ini karena semangat kita melakukan kebaikan, ini karena malu kepada Allah. Sudah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah tapi disuruh datang ke masjidnya, ke rumahnya tidak mau datang, ini namanya malu. Hadis 2615 dari Salim dari bapaknya yaitu Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki yang dia itu sedang mencela saudaranya gara-gara saudaranya ini malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru membela dia. Beliau mengatakan al-haya'u, malu itu minal iman, termasuk iman. Jadi ada seseorang yang mencela saudaranya, itulah makna ya'idhu. Ya'idhu itu artinya biasanya diartikan menasehati, tapi yang dimaksud di sini mencela. Ada orang suka malu, nah saudaranya ini mencela dia, kamu itu malu aja, malu saja, jangan malu. Nah, ketika dinasehati jangan malu seperti ini, Rasulullah tahu, mendengar, maka beliau malah mengatakan, loh justru itu malu termasuk iman, biarkan dia malu, gak ada masalah. Ada orang malu untuk apa? Melakukan perbuatan sia-sia di pinggir jalan karena kelihatan banyak orang. Nah, itu malah bagus. Justru kamu melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak malu dilihat banyak orang, itu berarti imanmu rendah, tidak sempurna imanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Adabul Mufrad hadis ini diriwayatkan dengan kata-kata yu'atib yang artinya mencela. Ya, itulah makna ya'idu di sini. Berikutnya bab ma jaa fi tentang hormatis shalah, kehormatan salat, kemuliaan salat. Artinya salat itu perkara yang penting yang harus dimuliakan. Kalau orang tidak salat 5 waktu berarti tidak memuliakan salat. Salat berjamaah di masjid ini berarti memuliakan salat. Pilih shaf yang pertama ini memuliakan salat. Salat tepat waktu ini berarti memuliakan salat. 2616 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar.
Lalu pada satu pagi saya pun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kami masih berjalan, masih tengah-tengah perjalanan. Maka saya mengatakan, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya satu amal yang bisa memasukkan saya ke dalam jannah dan menjauhkan saya dari neraka." Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, cerdasnya para sahabat, kalau bertanya itu pertanyaannya berbobot masalah akhirat, bukan masalah dunia. Tidak ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wirid apa yang bikin cepat kaya?" Enggak saya temukan. "Ya Rasulullah, wirid apa yang bikin warung saya laris?" Saya enggak nemukan sampai hari ini, Pak. Yang ditanya pasti perkara-perkara berat, ya, surga, neraka dan sebagainya, pahala. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa kalau kita bertemu dengan para ulama, maka kewajiban kita adalah menimba ilmu dari mereka. Maka kata guru kami Ustaz Muzakir hafizahullah, kalau kita bertemu orang itu hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang itu ilmunya lebih tinggi daripada kita, maka kita ngambil ilmu, ngangsu ilmu dari dia. Kemungkinan kedua, dia ilmunya lebih rendah daripada kita, berarti kita ngajarkan ilmu kepada dia. Kemungkinan ketiga, ilmu kita selevel dengan dia, berarti kita melakukan mudzakarah atau diskusi. Nah, itu adalah kewajiban kita, ketemu siapapun seperti itu. Bisa mengajarkan ilmu, bisa mengambil ilmu, bisa juga mendiskusikan ilmu. Qala, beliau mengatakan, "Laqad sa'alta, sungguh engkau telah bertanya nih kepada saya an azim, tentang perkara besar. Tetapi wa innahu layasirun, perkara itu adalah mudah, ala man yassarahullahu alaih, bagi orang yang Allah mudahkan kepadanya." Kemudian beliau jelaskan apa itu perkara-perkara yang memasukkan surga, menjauhkan dari neraka. Yang pertama, ta'budullah, engkau ibadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Nah, makanya Ibnu Abbas mengatakan setiap kata-kata ta'budullah dalam Quran itu maksudnya tidak melakukan syirik. Dengan kata lain, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dengan ibadah, Pak. Karena kalau ibadah kepada Allah plus syirik enggak ada gunanya. Orang-orang kafir Mekah itu mereka juga ibadah kepada Allah, tapi plus syirik. Mereka punya 7 Tuhan, yang 6 yang di bumi, yang 1 yang di langit. Yang di langit disembah kalau pas susah saja, kalau pas senang yang disembah yang 6 ini. Nah, itu berarti syirik. Itu berarti bukan ta'budullah. Karena yang dimaksud ta'budullah kata Ibnu Abbas yaitu apa? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Yang dimaksud salat ini salat 5 waktu, karena yang wajib cuma itu saja, yang lainnya tidak wajib. Kalaupun ada yang wajib, fardu kifayah seperti salat jenazah. Yang ketiga, tu'tiz zakah, engkau membayarkan zakat. Nah, zakat ini yang wajib ada 2. Yang pertama adalah zakat mal, zakat harta bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Nisabnya rupiah sekarang ini tahun 2025 sekitar 150 juta sekitar. Berarti kalau sudah mencapai 150 juta, nah itu ada kewajiban zakat padanya. Kemudian zakat yang kedua yang wajib adalah zakat fitrah setiap bulan Ramadan atau setiap akhir Ramadan. Kemudian amalan yang keempat adalah tasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Amalan yang kelima tahujjul baita, engkau haji, artinya menuju ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah. Ini bagi yang mampu saja. Mudah-mudahan semua kita bisa haji mabrur dan umrah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Qala, kemudian Nabi bersabda lagi, "Ala adulluka, mau enggak saya tunjukkan pada kamu wahai Mu'ad, ala abwabil khair, terhadap pintu-pintu kebaikan." Ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwasanya kalau ada orang bertanya kepada kita satu masalah, maka bagus kita menjawabnya 2 masalah. Mu'ad bertanya tentang amal yang bisa masukkan jannah, menjauhkan dari neraka. Sudah dijawab oleh Nabi, tapi beliau nambah masalah yang lain. Nah, ini dermawan dalam menyampaikan ilmu, Pak. Tanya satu hal, dijawab 5 hal, nggak ada masalah. Ini dermawan. Itu sama dengan orang minta 1, kita kasih 5. Minta 100, kita kasih 500. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Alias untuk masuk ke dalam surga, itu jalurnya bisa banyak. Anda ahli tilawah bisa masuk surga dengan sebab tilawah Quran.
Anda ahli sedekah bisa masuk surga dengan cara sedekah. Anda ahli sholat maka bisa masuk surga dengan pintu sholat. Maka beliau kemudian mengatakan yang pertama pintu kebaikan adalah as-saumu, puasa itu junnatun, merupakan perisai. Nah perisai ini bisa ditafsiri dua. Pertama perisai dari neraka, yang kedua perisai dari kemaksiatan. Dan dua tafsiran ini sama saja. Karena kalau kita melakukan maksiat masuk ke dalam neraka, masuk neraka gara-gara maksiat. Nah puasa itu bisa menjadi perisai dari perbuatan maksiat sehingga aman dari neraka. Apa kaitannya puasa dengan maksiat? Maksiat itu sumbernya dari setan, bisikan setan. Setan itu masuk dalam aliran tubuh manusia. Aliran tubuh manusia itu menjadi sempit apabila kita sedang lapar karena puasa. Nah, maka karena kita puasa, alirannya jadi sempit, akhirnya setan susah untuk masuk ke dalam aliran darah manusia. Ada seseorang tokoh, dia sering bergaul dengan orang-orang kaya, namanya tokoh, dan dia selalu melakukan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dia ditanya, antum itu tokoh orang kaya, tapi kok ya mau-maunya puasa Daud? Kata dia, saya itu kumpulnya sama orang-orang yang gitu-gitu, orang-orang kaya gitu. Nah, kadang-kadang orang-orang kaya yang tidak punya agama itu sakar PDW amalannya. Misalnya di hotel, nanti pesan pemijatnya perempuan. Nah, maka dia katakan, dengan sebab saya puasa, meskipun saya bergaul sama mereka, saya nggak bisa terpengaruh. Diajak miras, saya bilang saya puasa. Diajak main pijat perempuan, dia katakan saya nggak mau puasa, saya batal. Nah, maka dia bisa menjaga diri dengan puasanya tadi. Yang kedua adalah wassadaqatu, dan sedekah itu tudfi'ul khati'ah, yaitu memadamkan dosa, kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Apa maksudnya, Pak? Sedekah memadamkan dosa. Apa maksudnya? Ada dua tafsiran yang saya dapatkan. Tafsiran yang pertama disebutkan dalam kitab-kitab syarah, yaitu tamhu atharaha, menghapus bekasnya dosa apabila dosa itu berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala. Karena setiap kita berbuat dosa itu hati kita jadi ada titik hitam. Nah memadamkan dosa itu maksudnya menghapus, titik hitamnya jadi terhapus. Kalau itu adalah hak-haknya manusia, maka yang dimaksud memadamkan dosa itu adalah nanti dosa kita, nanti pahala kita itu bisa kita bayarkan untuk dosa kita kepada manusia. Misalnya mendolimi harta manusia, yaitu ngambil hartanya orang kemudian tidak mengembalikan, maling. Nah, itu kan berarti haknya manusia. Nah itu bisa dihapus dengan perbuatan-perbuatan baik, salah satunya adalah sedekah. Nah, maka sedekah kita nanti di akhirat bisa untuk membayar, pahala sedekah bisa untuk membayar perbuatan dosa kita kepada manusia, maling dan sebagainya tadi. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, sedekah memadamkan dosa itu artinya dalam hati orang yang jelek itu akan berkibar-kibar atau menyala-nyala keinginan berbuat dosa. Nah keinginan berbuat dosa itu bisa padam dengan sebab sedekah. Orang menyala-nyala syahwatnya kemudian ingin zina. Nah, dengan sebab sedekah maka syahwat zinanya tadi akan padam. Ada orang pengen melakukan perbuatan dosa, dengan sebab sedekah maka keinginannya jadi turun. Dan pemahaman ini saya dengar dari guru kami Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan ada seorang pemuda tidak pernah sholat jamaah ke masjid, sudah diajak ke masjid berkali-kali tapi tidak mempan. Pada suatu malam dia membawa uang untuk beli miras sebagaimana biasanya. Di tengah jalan melihat kucing kedinginan. Akhirnya tidak jadi beli miras, malah beli susu hangat diberikan kepada kucingnya tadi supaya kucingnya tidak kedinginan. Setelah beli susu maka dia balik ke rumah karena uangnya cuma itu, nggak jadi miras. Kemudian dia tidur, kemudian bangun-bangun sudah dapat hidayah.
tiba-tiba semangat untuk sholat subuh ke masjid. Sak kampung kaget Pak. Ini wong nakal ora tahu ke masjid kok sekarang tiba-tiba ke masjid. Padahal sudah kita rayu berkali-kali tapi hanya mengatakan ya tapi nggak datang. Nah, maka ditegur, disapa oleh takmir masjid. Mas, berkali-kali kita ngajak kamu ke masjid tidak mau. Sekarang kok bisa mau sendiri? Apa penyebabnya? Dia mengatakan saya juga nggak tahu. Pokoknya tadi malam itu saya ngasih minum kepada ngasih susu kepada kucing. Akhirnya saya semangat salat subuh. Nah, kata guru kami, itulah maksud as-shadaqatu tudfi'ul khafi'ah. Sedekah kepada kucing memadamkan keinginan berbuat jelek, minum minuman keras. Yang muncul adalah sebaliknya, keinginan berbuat baik. Nah, maka sedekah itu menyebabkan munculnya aura positif dalam hati kita, sehingga yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Dan kemudian yang ketiga adalah wassalatul rajul, salatnya seseorang min jaufil lail, dari tengah malam. Yang dimaksud jauful lail itu apa? Yang dimaksud tengah malam itu adalah 1/6 yang kelima. Silahkan malam dibagi 6 ya. Nah 1/6-nya yang kelima itulah disebut jauful lail. Berarti sekitar jam 1 malam sampai jam 2:30. Itu 1/6 kelima, itu jauful lail. Itu salat malam paling utama jam itu, jam 1 sampai 2:30. Nah 2:30 sampai jam 4 itu adalah 1/6 yang terakhir. Jadi 1/6-nya itu sekitar 1,5 jam okay? Nah kemudian yang kelimanya jam 1 sampai 2:30. Karena itu kalau kita ngelilir jam 2 paling bagus tahajud Pak. Karena itu masih 1/6 kelima, itu waktu yang paling afdol ya. Itu termasuk 1/3 terakhir, tapi yang lebih afdolnya adalah jam tersebut ya. Tsummatala, kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum, menjauhlah lambung-lambung mereka anil madaji, dari tempat tidur. Ini orang-orang baik tempat tidurnya ditinggalkan untuk sholat tahajud. Surat As-Sajdah ayat 16. Hatta balagha, beliau membaca ayat ini sampai pada kata-kata ya'malun, mereka beramal, alias mereka mendapatkan pahala dari amal mereka. Surat As-Sajdah ayat 17. Nah, jadi 2 ayat beliau baca. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita membaca ayat Quran tidak niatannya tilawah, tapi niatannya untuk menyampaikan dalil, tidak perlu pakai a'udzubillah. Allah berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak perlu begitu. Bahkan dalam kitab Haqqut Tilawah dikatakan salah ketika kita mengatakan Allah berkata a'udzubillah, karena Allah tidak pernah mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillah artinya saya berlindung kepada Allah. Yang berlindung itu kita, bukan Allah. Nah, sehingga itu malah apa? Satu kesalahan. Maka di sini tsummatala, Nabi membaca langsung ayatnya, tidak pakai a'udzubillah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, ala ukhbiruka, maukah saya kabari kamu bi ra'sil amri, dengan pokoknya urusan, kullihi semuanya, wa amudihi, dan tiangnya urusan, wa dirwati sama sanamihi, dan puncak tertingginya urusan. Urusan maksudnya apa? Urusan agama. Pokok urusan agama, tiang urusan agama, puncak urusan agama, 3 yang ingin beliau sampaikan. Qultu, saya mengatakan, bala, betul wahai Rasulullah. Beliau mengatakan ra'sul amri, pokoknya urusan agama itu adalah al-Islam, yaitu Islam. Seseorang tunduk kepada Allah, itu disebut Islam. Aslama yuslimu, tunduk. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah, maksudnya tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amuduhu, dan tiangnya adalah as-salatu, salat. Nah, maka kalau seseorang mengaku Islam tidak salat, itu seperti membuat rumah tapi tidak ada tiangnya, pasti akan cepat roboh rumah tersebut. Wa dirwatu sanamihi, sedangkan puncak tertingginya itu adalah al-jihad, berjihad fisabilillah, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Filastin atau HMS. Saya nyebut singkatan Pak, karena kalau nyebut jelas-jelas itu nanti kajian kita di YouTube langsung dihapus otomatis, nganyal ketenan. Nah, maka kita singkat-singkat. Jangan menyebut dengan sebutan yang
yang vulgar. Maka kita sebut Israel misalnya, supaya aman. Karena beberapa hari yang lalu kajian kita di YouTube nggak ada salahnya apa-apa dihapus. Agaknya gara-gara apa? Ada kata-kata yang jelas tadi. Kenapa jihad itu adalah puncak tertinggi amalan Islam? Karena jihad itu kita merelakan sesuatu yang paling mulia bagi kita, yaitu apa? Nyawa. Kita dikasih oleh Allah nyawa, dikasih oleh Allah harta, dikasih oleh Allah istri, dikasih oleh Allah anak, dikasih rumah. Nah, yang paling istimewa dari pemberian Allah bagi manusia adalah nyawanya. Karena kalau sudah nyawanya hilang, sudah nggak bisa apa-apa. Nah, maka dia berani merelakan nyawa yang itu merupakan perkara paling istimewa pemberian Allah, maka berarti nilainya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi bertanya lagi, ala ukhbiruka, maukah saya kabari kamu wahai Mu'adz, bimalaki dzalika kulli, dengan malak. Malak itu maksudnya adalah ihkamus syai', sesuatu yang mengokohkan semua itu. Jadi supaya amalanmu semuanya kokoh jadi baik, bagaimana? Sehingga sholat mau, disuruh Islam tunduk kepada Allah mau, disuruh jihad mau, semuanya menjadi baik amalnya. Apa kuncinya itu? Qultu, saya mengatakan, bala ya Nabi Allah, betul wahai Nabi. Fa akhadha bilisanih, maka beliau memegang lidahnya sendiri. Qala, beliau mengatakan, kuffa alaika hadza, tahanlah bagimu lidah ini. Artinya ngomong harus baik, jangan ngomong yang tidak baik. Ngomong harus jujur, jangan ngomong yang bohong. Ngomong harus yang meridhakan Allah, jangan yang memurkakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pun berkata, ya Nabi Allah, apakah sesungguhnya kami ini akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Apakah mungkin gara-gara ucapan kita masuk neraka? Pertanyaan Mu'adz. Maka beliau mengatakan, tsakilatka ummuka, semoga kematian kamu ibumu. Maksudnya mate kowe. Tapi ini bukan doa supaya Mu'adz bin Jabal mati betul-betul, bukan. Ini kebiasaan orang Arab. Kalau menghasung orang untuk melakukan sesuatu, nah itu dengan kata-kata seperti itu, tsakilatka ummuka. Sehingga kalau diartikan perkata menyusahkan memang untuk dipahami. Semoga ibumu kehilangan kamu, kamu mati. Nah itu arti perkatanya. Tapi maksudnya adalah Nabi merasa heran sama Mu'adz. Kamu Mu'adz orang yang sangat pintar, nggak paham masalah ini. Kamu harus belajar sungguh-sungguh supaya mengetahui masalah ini. Jangan teledor, masa gini aja nggak paham. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wahal dan apakah yakubun nas, dan tidaklah yakubun nasa menjerumuskan manusia finari ke dalam neraka, ala wujuhim pada wajah mereka, au qala atau Nabi bersabda ala manakhirihim pada lubang-lubang hidung mereka. Kalau hidungnya anfun ya, kalau lubangnya ini manakhir. Illa kecuali hasaidu alsinatihim, hasil-hasil panen dari lidah mereka. Panenan lidah itu maksudnya ucapan. Jadi ucapan itu adalah diungkapkan dengan kata-kata panenannya lidah. Karena munculnya kata-kata dengan sebab adanya lidah kita. Jadi maksudnya Nabi adalah orang masuk neraka itu banyak gara-gara lidah. Bohong, nah itu masuk neraka Pak. Itu karena lidah. Menggunjing orang, nah itu masuk neraka karena lidah. Apalagi menuduh orang, nah itu masuk neraka karena lidah. Apalagi mengejek orang, nah itu karena lidah, masuk neraka. Mengatakan selamat Natal, nah, padahal dia Muslim, nah ini masuk neraka karena lidah. Innallaha tsalitsu tsalatsa, Allah ada 3, masuk neraka karena kafir di tempat orang yang mengatakan seperti itu. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Nah, inilah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini sebenarnya sudah diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, sehingga pernah kita bahas dulu di sini di waktu yang lampau dulu. Tapi nggak ada masalah, kita ulang lagi karena sudah lama tidak kita baca hadis tersebut. Berikutnya 2617 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum, jika kalian melihat ar-rajula, seseorang yata'ahadul masjida, dia itu menjaga masjid. Menjaga maksudnya mondar-mandir ke masjid, datang lagi, subuh datang, zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isya datang.
ada kajian datang, ada tadarus datang, nah, itu ya ta'ahad nih. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikan bahwa dia orang yang beriman. Jadi tanda orang beriman itu adalah kalau dia sering ke masjid, Pak. Kenapa? Karena ke masjid itu amal soleh, dan tadi sudah disampaikan kaidahnya, iman akan bertambah dengan sebab amal soleh. Panjenengan melangkah ke masjid, ini langkah ini menambah iman, langkah lagi nambah iman, langkah lagi nambah iman. Tapi kalau langkah menuju ke tempat maksiat, ya, prostitusi misalnya, nah ini satu langkah imannya turun, satu langkah lagi imannya turun. Dan demikian juga kalau kita membaca Quran, nah imannya nambah. Melihat yang tidak boleh dilihat, imannya turun. Nah, maka semakin banyak amal baik kita lakukan, semakin meningkat iman kita. Nah, di sini Nabi menjelaskan tentang orang yang sering ke masjid ini disaksikan imannya. Sebelum saya lanjutkan hadisnya, saya perlu menyampaikan di sini bahwa sanad hadis ini dhaif. Perhatikan tulisannya ya, karena saya membuat kitab ini Sunan Tirmidzi dengan coretan-coretan saya, ini ada tanda-tandanya. Tandanya kalau di sini ada nama saya kasih garis bawah, ini berarti rawinya dhaif. Nah, ini ada rawi bernama Darraj dari Abil Haytham. Ini adalah sanad yang sudah populer. Pokoknya kalau ada Darraj meriwayatkan dari Abil Haytham, dhaif. Kalau Darraj meriwayatkan dari guru yang lain bisa sahih. Tapi kalau Darraj dari Abil Haytham, nah ini dhaif. Nah sekarang gimana? Ini hadisnya dhaif, tapi kita pakai atau tidak? Jawabannya adalah meskipun sanadnya dhaif, tetapi isinya benar. Kenapa isinya benar? Karena isinya sesuai dengan isi Quran. Maka kita lanjutkan berikutnya. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Tiada lain yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan menegakkan salat dan membayarkan zakat. Surat At-Taubah ayat 18. Nah, makanya Imam Tirmidzi kemudian mengatakan hadis ini hasan. Beliau mengatakan hasan padahal sanadnya dhaif. Beliau tahu sanadnya dhaif, paham, Pak. Beliau ahli hadis. Lah kok malah beliau menilai hasan karena isinya benar. Kenapa isinya benar? Karena sesuai ayat Al-Quran. Allah sudah memastikan yang memakmurkan masjid itu berarti iman. Nah, panjenengan sekarang datang ke masjid, berarti panjenengan apa? Memakmurkan masjid, berarti panjenengan iman. Maka mari kita jaga iman kita ini, yaitu dengan setiap saat datang ke masjid, setiap salat, supaya iman kita dijaga oleh Allah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang memakmurkan masjid ini perlu saya sampaikan ada dua macam. Imaratul masjid, memakmurkan masjid. Yang pertama adalah al-hissi, yang kedua adalah al-ma'nawi. Yang pertama memakmurkan masjid secara hissi, secara fisiknya, nyapu masjid, itu memakmurkan masjid, ngepel masjid, memakmurkan masjid, ngecat masjid, memakmurkan masjid. Belikan AC untuk masjid, memakmurkan masjid. Ngisi pulsa listriknya masjid, memakmurkan masjid. Yang sifatnya fisik. Nah, yang kedua adalah al-ma'nawi, yang sifatnya tidak fisik, yaitu yang tidak tampak, yaitu amal-amal yang dilakukan di masjid. Salat di masjid, nah itu memakmurkan masjid secara ma'nawi. Pengajian di masjid itu memakmurkan masjid secara ma'nawi. Kemudian baca Quran di masjid, memakmurkan masjid secara maknawi. Dua-duanya baik fisik maupun amal-amal yang dilakukan di dalam masjid, ini semuanya termasuk memakmurkan masjid. Nah, maka orang-orang yang kaya bisa memakmurkan masjid dari dua sisi, sisi amaliyahnya dan sisi apa? Fisiknya masjid. Melihat masjidnya ini catnya sudah kuno, dicat lagi. Kemudian misalnya melihat listriknya itu kurang tinggal sedikit, dia nambahi, dia ngisi pulsanya, maka seperti itu termasuk pemakmuran masjid yang bersifat hissi, ya. Semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya termasuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya bab ma jaa fi tarkis shalah, bab tentang meninggalkan salat. Jadi bab sebelumnya tadi bahwasanya salat itu memiliki kemuliaan yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang tidak memuliakan salat, malah meninggalkan salat? Hukumnya apa? Apakah murtad ataukah tidak? Ini yang kita bahas. 18. Dari Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda, bainal kufri wal iman, antara kafir dengan iman itu pemisahnya adalah tarkus sholati, meninggalkan sholat, yaitu sholat 5 waktu. Maka siapa yang tidak sholat subuh berarti kafir, yang tidak sholat duhur kafir, tidak sholat asar kafir, tidak sholat maghrib kafir, tidak sholat isya kafir, tidak sholat 5 waktu kafir. Satu saja dari 5 ini nggak dilakukan, kafir. Tapi kafir itu kan ada 2 macam, Pak. Ada kufrun mukhrij, ada kafir yang menyebabkan keluar dari Islam. Ada kufrun duna kufrin, kafir kecil. Ada kafir akbar, yaitu berarti sudah murtad, kekal dalam neraka. Ada kafir asghar, belum sampai murtad, tapi tingkahnya seperti tingkahnya orang kafir. Nah, sekarang yang dimaksud kafir di sini kafir yang besar murtad atau kafir yang kecil? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita menganut mayoritas ulama, maka mayoritas ulama membagi orang yang meninggalkan sholat jadi 2. Yang pertama, yang meninggalkan sholat karena kasalan, karena malas. Dia ditanya, sholat wajib Pak? Wajib. Pak ngerti Pak? Ya anak-anak gue takon sholat. Cucu-cucuku ya takon sholat, cucuku takon melu ning TPA. Nah kok panjenengan ra melu sholat? Males aku. Nah itu berarti apa? Kasalan. Nah orang seperti ini berarti kufrun tuna kufrin, kafirnya bukan kafir murtad tapi kafir yang bawah, kafir kecil. Masuk neraka tidak? Masuk neraka tapi tidak kekal. Yang kedua adalah juhdan. Dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Salat Pak, salat ora wajib. Sing wajib mangan. Mangan mati aku. Tapi yang ora salat ora apa-apa. Nah, itu kafir murtad kalau begitu. Yang saya lihat wallahu alam, mungkin kebanyakan orang Indonesia yang tidak salat itu mungkin masuknya yang pertama Pak, males. Dengan bukti apa? Dengan bukti saya lihat kalau hari raya itu datang Pak, Idul Fitri, itu pakai baju koko, bawa sajadah dicangking sini, ketok mantap banget. Kemudian ke lapangan ikut sholat, sok-sok melu nangis bareng ya, khutbah dahsyat. Nah, itu berarti dia masih muslim. Kalau tidak muslim ya ngapain ke lapangan bawa sajadah begitu. Tapi 5 waktu nggak pernah datang. Nah, itu berarti kasalan. Nah orang seperti itu karena masih muslim berarti kalau mati masih tetap disolatkan jenazahnya. Tapi kalau yang kedua ini juhdan, kalau dia membantah kewajiban sholat, ini sudah murtad, tidak boleh jenazahnya disolatkan. Kalau kita solatkan jenazahnya malah kita dosa, sama dengan kita mensolatkan jenazahnya orang kafir Yahudi Nasrani begitu. Nah, itu kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama ya, dibagi 2 ini. Tapi kalau mengikuti pendapat Imam Ahmad, keras beliau, siapapun meninggalkan sholat meskipun hanya 1 kali dari 5 tadi maka sudah murtad, berarti kekal di neraka, karena beliau mengartikan kufur nih kafir biasanya, yaitu kafir murtad. 19. Dengan sanad yang sama Rasulullah SAW bersabda, bainal abdi wa bainas syirki awil kufri, antara hamba dengan syirik atau dengan kafir itu adalah tarkus shalah, meninggalkan salat, berarti meninggalkan salat kafir. 20 dari Jabir Rasulullah SAW bersabda, bainal abdi wa bainal kufri, antara seorang hamba dengan kafir itu adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Sama ya, ini diulang-ulang oleh Imam Tirmidzi untuk menguatkan hadis ini. Jadi jangan main-main meninggalkan salat. Ini hadisnya banyak yang meriwayatkan, ada 1, 2, 3. Sebenarnya isinya sama Pak. Nah, kenapa beliau ulang-ulang? Untuk menegaskan bahwasanya jangan sekali-kali meninggalkan salat. 21 dari Abdullah bin Buraidah, dari Buraidah Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana, perjanjian antara kita umat Islam wa bainahum, dengan mereka orang-orang kafir, itu adalah as-salatu, salat. Maksudnya gimana?
Maksudnya faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, berarti dia sudah kafir. Nah, ini kalau kita melihat zahir lafal-lafalnya hadis ini sepertinya lebih kuat pendapatnya Imam Ahmad, Pak. Karena Nabi mengatakan siapa meninggalkan salat kafir. Berarti benar dong kata Imam Ahmad, yang meninggalkan salat kafir murtad. Kalau saya pribadi lebih suka pendapat mayoritas ulama tadi, bahwa meninggalkan salat dibagi dua. Kenapa? Karena kita temukan hadis yang menguatkan pendapat itu. Di mana dalam hadis riwayat Tirmidzi ada hadis namanya hadis bitaqah, hadis kartu. Ada orang oleh Allah dipanggil besok di akhirat. Hari ini kamu tidak akan dizalimi. Karena kalau kamu punya kebaikan, maka masih bisa ada kesempatan masuk surga. Kemudian dibukalah catatan amalnya yang sangat panjang sampai sejauh mata memandang, Pak. Sangat lebar. Semua amalnya dicatat dalam catatan amalnya, tidak ada yang baik belas, semuanya jelek, maling, ngombe, zina, segala macam. Kemudian dia sudah merasa, wah ini sudah mampu saya kekal di neraka ini. Nah, ternyata Allah mengatakan hari ini kamu tidak akan dizalimi. Akhirnya dikeluarkanlah satu bitokoh, satu kartu. Kemudian dia batin, nah, kartu kecil begini kalau dibandingkan dengan catatan amal yang sangat tebal dan sangat lebar, yang panjang, ya nggak mungkin bisa menang. Karena mau ditimbang, wah ini Pak. Nah, akhirnya kemudian kartu ini ditaruh di satu sisi, catatan amalnya ditaruh di satu sisi yang lain. Dia sudah membayangkan ini kartunya akan naik karena pasti ringan. Ternyata kartunya yang turun gini Pak. Jadi timbangannya lebih berat yang kartu. Kenapa? Ternyata kartunya isinya la ilaha illallah. Ada nama Allah di situ, membuat jadi berat. Nah, sehingga dosa-dosanya tadi ya mungkin dia sudah dibakar di neraka dulu ya, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah disiksa, nah, tapi kalau kamu masih punya kebaikan, kamu masih ada kesempatan masuk ke dalam surga. Nah, perhatikan katakannya hadis tadi. Dalam hadis itu disebutkan catatan amalnya semuanya jelek, nggak ada kebaikan belas. Berarti sholat nggak pernah, Pak. Zakat nggak pernah, puasa Ramadan nggak pernah, haji nggak pernah, amal baik nggak pernah, baca Quran nggak pernah. Tetapi dia masih punya la ilaha illallah, alias dia seorang muslim, mengakui la ilaha illallah. Ya, dulu pernah syahadaten, tapi tidak mau mengamalkan Islamnya secara baik. Nah, masih ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Tapi tolong ilmu yang seperti ini jangan disampaikan kepada orang-orang yang tidak mau sholat, nanti tambah rajin tidak sholatnya. Kalau orang-orang seperti panjenengan gini yang sudah rajin, nggak apa-apa dikasih ilmu gini. Karena ilmu itu kalau disampaikan kepada orang yang tidak pas, itu sama dengan mengalungi intan permata di lehernya babi. Karena gunanya malah madarat. Babi kita kasih emas permata di gua. Nah, ilmu kita sampaikan kepada mereka, tambah seneng mereka. Rapopo ya, tambah maksiat we. Yang penting ning ati itu ku enek la ilaha illallah. Nah, kurang ajar nantinya. Terakhir nggih 22. Dari Abdullah bin Syaqiq, dia mengatakan adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memandang sesuatu apapun dari amalan yang kalau ditinggalkan itu menjadi kafir selain salat tok. Meninggalkan puasa tidak sampai kafir, meninggalkan haji tidak sampai kafir, meninggalkan zakat tidak sampai kafir. Tapi meninggalkan salat menurut para sahabat kafir. Aku mendengar Abu Mus'ab Al-Madani mengatakan, barang siapa yang mengatakan al-imanu qaul, iman itu cukup ngomong tok, yaitu la ilaha illallah, yustatab, maka harus disuruh tobat. Kalau dia mau tobat, alhamdulillah. Kalau tidak mau tobat, maka dipenggal lehernya. Alias apa? Orang yang mengatakan iman itu cukup la ilaha illallah, nggak perlu saya salat, nah, penggalan lehernya, halal darahnya. Kenapa? Karena iman itu tidak cukup dengan ucapan la ilaha illallah. Iman itu harus ucapan la ilaha illallah, hatinya harus meyakini juga, kemudian anggota tubuhnya harus melaksanakan konsekuensinya, puasa, sholat dan sebagainya. Maka beliau mengatakan orang yang ngomong seperti itu bunuh saja orangnya. Ini yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.